Apa sih yang dimaksud dengan potensi geostrategis tadi? Ya, dalam menentukan potensi wilayah kita harus potensi geostrategis dan geoekonomi. Geostrategis adalah posisi berada pada jalur lintasan perdagangan internasional siapa Australia. Oh ini sebentar, ini yang sorong ya. Ini yang sorong. Jadi untuk yang sorong, kenapa sorong ini cocok apa namanya bisa untuk diusulkan menjadi KEK kawasan ekonomi khusus karena secara geostrategis Sorong itu berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Nah ini termasuk apa? Formal atau fungsional kalau kayak gini? Posisi berada pada jalur lintasan. Fungsional. Hah? Fungsional. Fungsional karena ada interaksi antar wilayah. Kemudian berdasarkan potensi geoekonomi, perikanan dan perhubungan laut. Ya. Ini fungsional apa formal? Dua-duanya ya. Karena potensi alam dan perhubungan laut, ada perhubungan. Jadi bisa, jangan dicoret-coret, nak. Tolong dihapus yang nyoret-nyoret. Oke. KEK Sorong, oh sebentar. Ibu, sudah tadi. Oke. KEK Sorong ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2016. Jadi yang Ibu bilang tadi, dalam pembangunan kita tidak bisa asal membangun tanpa adanya landasan hukum termasuk dalam tadi ada 4 aspek pembangunan tadi, pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Jadi dalam membangun KEK ini, Sorong juga perlu landasan hukum. Landasan hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2016. Kalau tidak ada landasan hukum, maka nanti bisa melanggar hukum dan akhirnya pembangunannya tidak bisa dimanfaatkan. Sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Papua, ya, pertama di Papua berarti Papua ini sebagai pusat pertumbuhan yang baru. Supaya apa? Supaya bisa memicu perkembangan wilayah di sekitarnya di Papua. Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi ini pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia tadi. Semakin banyak menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang baru, maka perkembangan wilayahnya juga semakin banyak. Atau akhirnya kalau semakin banyak wilayah berkembang, banyak orang juga makin sejahtera. Kenapa bisa makin sejahtera? Kalau ada pertumbuhan ekonomi baru, pusat kegiatan ekonomi baru, berarti akan ada lapangan pekerjaan yang baru. Tidak mungkin membangun pelabuhan dia tidak butuh orang, pasti dia butuh tenaga kerja, pasti dia butuh penumpang, sehingga akan timbul kegiatan ekonomi baru, kesejahteraan masyarakatnya juga bertambah. Yang terus sejalan dengan salah satu prinsip nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Jadi membangun Indonesia dari pinggiran ini salah satu dari 9 harapan dari nawacita. Yang lainnya silakan dicari sendiri ya di Google ya. Berlokasi di distrik ini, Mayamuk, KEK Sorong dibangun di atas lahan ini dan secara strategis berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Termasuk kalau kalian ingat, dulu waktu kelas 11 pernah belajar tentang ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, masih ingat? Nah, wilayah-wilayah yang dekat dengan ALKI itu bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang baru karena dekat dengan perhubungan laut secara internasional, karena ALKI ini dilewati oleh kapal-kapal internasional. Nah, itu salah satu geostrategis. ALKI juga termasuk faktor geostrategis. Lanjut ya. KEK Sorong terletak di Selat Celeng memberi keunggulan geoekonomi. Geoekonominya apa? Kalau tadi sudah ada geostrategisnya, dia dekat dengan jalur lintasan perdagangan internasional. Karena kan jangan dicoret-coret, nah. Kemudian apa namanya? Kalau Sorong kan lebih dekat dengan Australia ya, maka dia internasionalnya lebih dekat ke Australia. Tolong dihapus ya nyoret-nyoret. Woi, apa woi? Geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut sangat strategis untuk Woi, siapa yang gawe itu? Yo, nanti pergi. Woi, siapa yang gawe itu love tuh, ha? Yuk suaranya. Sabar. Sampai kok gawe. Andri ngegas. Terus kok gawe wah. Jangan ngegas.
Ciseng. Nanti Sekolah akan gawe. Terus lah, Bu. Kondisi yoy. Oh, Ibu cuma bisa ngapus punya Ibu sendiri. Bukan Andri. Oke, kita lanjutkan. Ya, Berdasarkan baik, potensi ya. yang dimiliki KEK Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal. Kenapa dengan galangan kapal? Karena tadi cara ekonomi dekat dengan potensi ikan, perikanan. Kalau di wilayahnya pegunungan nggak mungkin perikanan yang menjadi dasar potensi kan. Nah berarti kalau perikanan kondisi alam berdasarkan kewilayahan apa? Fungsional apa formal? Formal ya. Sehingga berdasarkan potensi perikanan tadi, Sorong itu kegiatan ekonominya itu dimulai dengan kegiatan industri. Tadi kan ada 3, industri, pariwisata, dan perdagangan. Industrinya apa saja? Tentunya berkaitan dengan galangan kapal, agroindustri, industri pertambangan, dan logistik. Nah itu salah satu contoh analisisnya. Nah itu contoh pembangunan KEK atau kawasan ekonomi khusus. Nanti silakan lihat di https://kek.go.id ya. Nah di sini ada, nah ini semuanya disebut dengan pembangunan. Ada pembangunan pelabuhan, kemudian ada industri, kemudian ada pariwisata dan lain-lain ya. Ini termasuk contoh dari pembangunan. Kita lanjutkan. Ini ya. Peran KEK atau kawasan ekonomi khusus terhadap pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Apa sih peran kawasan ekonomi khusus terhadap pembangunan dan pertumbuhan wilayah? Tentunya kalian sudah tahu ya setelah Ibu jelaskan tadi ya. Pembangunan itu didasarkan pada kawasan ekonomi khusus sehingga akan tumbuh pertumbuhan wilayah. Harapannya adalah terwujudnya pemerataan pembangunan seluruh Indonesia dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lanjut, dalam KEK itu juga peran KEK dalam mewujudkan nawacita. Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi, kata kuncinya ya, geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk mengembangkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi daerah tersebut sehingga mampu memunculkan lapangan pekerjaan yang baru. Pengembangan KEK bertujuan atau pengembangan kawasan bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tadi sudah dibahas ya. Sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain ada 3, industri, pariwisata, dan perdagangan. Nah ini tergantung potensi wilayahnya. Apakah industri, pariwisata, dan sehingga dapat meningkatkan, nah ini tujuannya, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaannya bertambah, maka semakin banyak masyarakatnya juga bertambah sumber pendapatannya. Agenda prioritas nasional. Pengembangan KEK diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita. Yaitu yang pertama, membangun Indonesia dari pinggiran. Dari pinggiran itu misalnya Indonesia bagian timur dan tengah, dengan memperkuat atau pulau-pulau terluar ya, terluar Indonesia. Ini daerah pinggiran, memperkuat daerah-daerah desa dan dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup Indonesia tentunya, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kemandirian ekonomi itu bagaimana? Mengurangi impor, kalau bisa kita ekspor. Ekspornya pun barang yang setengah jadi atau barang jadi, bukan yang barang mentah, barang mentah ya. Kemudian sasarannya apa sih sasaran pengembangan KEK? Yang pertama, peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan, kata kuncinya itu ya, yang memiliki keunggulan, ini selalu disebut nih, geoekonomi dan geostrategis, kalian harus paham, dilihat lagi saat sebelumnya. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Nah ini, memunculkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah. Mewujudkan model terobosan pembangunan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan tadi sudah dibahas. Lanjut ya.
Nah, ini kegiatan utama pada setiap KEK ditentukan berdasarkan potensi atau keunggulan wilayah masing-masing ya tadi berdasarkan analisis kewilayahan wilayah formal maupun fungsional potensi wilayahnya. Bisa ekspor, logistik, industri, teknologi, pariwisata, energi, industri, pendidikan, termasuk pendidikan juga ya. Jadi dengan pembangunan sekolah baru atau universitas baru itu juga akan memicu lapangan pekerjaan yang baru. Konsep dasar KEK adalah pemberian fasilitas pada kawasan yang lokasinya mempunyai akses ke pasar global. Pasar global itu misalnya apa? Dekat dengan pelabuhan atau dekat dengan bandara. Ketika ada perdagangan, kemudian ada industri dan pariwisata, orang dari luar itu bisa perpindahan barang dan manusia. Tentunya kalau antar pulau dengan menggunakan media pelabuhan ataupun bandara. Jadi wilayah yang bisa dijadikan KEK bisa diusulkan. Jadi wilayah itu bisa diusulkan menjadi KEK itu salah satunya ini dekat dengan memiliki akses terhadap pelabuhan ataupun bandara. KEK diberikan insentif tertentu baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan, jadi dibantu oleh pemerintah ya. Tentunya mengajukan dulu proposal, kemudian apakah sesuai, sudah memenuhi syarat dan lain-lain. Jadi kenapa harus ada tadi, Ibu kembali lagi ke sini, harus ada pasar pelabuhan dan bandara? Karena tadi pada prinsip kewilayahan wilayah fungsional perlu adanya interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kalau cuma interaksi dalam satu wilayah saja, maka perwilayahnya nggak bisa berkembang. Jadi supaya wilayah bisa berkembang itu harus berinteraksi dengan wilayah dengan yang lain baik dalam negeri maupun internasional. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, ini KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki tadi. Jadi selalu diulang-ulang terus karena ini penting ya. KEK dikembangkan melalui kawasan keunggulan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kalau dia dekat dengan ALKI atau dekat dengan negara lain, berarti itu salah satu keunggulan geostrategis, kewilayahan wilayah formal maupun fungsional. Kemudian formal misalnya banyak panorama alam, pantai atau gunung, atau sumber tambang, timah, atau yang lain emas, dan lain-lain itu juga bisa dijadikan sebagai KEK, kawasan ekonomi khusus. Dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Nah, untuk ekspor, impor ini kenapa tadi harus membutuhkan bandara dan pelabuhan? Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah. Tadi udah ya, hingga sampai tahun 2020 sudah terdapat 15 KEK di Indonesia. Ya, ini di sini nih. Di sini ada mana ini? Tanjung Api-Api. Ya, di sini ada landasan hukumnya juga. Kegiatan utamanya sebagai contoh, kegiatan utamanya adalah pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karat, industri petrokimia, dan logistik. Tentunya di Tanjung Api-Api ini, di Sumatera Selatan ya, tentunya dia pasti potensi alamnya, pasti di situ ada kelapa sawit, ada karet, nggak mungkin di situ dijadikan industri pengolahan kelapa sawit, tapi di situ tidak ada kelapa sawit, berarti itu apa? Termasuk kewilayahan wilayah formal atau fungsional, potensi alam. Halo, halo? Kelapa sawit potensi alam. Formal atau fungsional? Formal. Kalau fungsional itu ada interaksi, ada jalan, ada jaringan jalan, ada lain-lain, itu namanya fungsional. Tapi kalau potensi sumber daya alam, kemudian iklim, berdasarkan iklim dan lain-lain, itu wilayah formal. Kemudian kita contoh lagi ada Tanjung Kelayang itu di mana ya? Ada Matras. Iya, Belitung. Iya, Belitung. Ternyata di Belitung sudah ada wilayah yang mengajukan KEK termasuk 15 KEK di Indonesia. Berarti dia termasuk ekonomi khusus. Apa kegiatan utamanya? Oh, ternyata potensi wilayahnya, potensi alamnya itu panorama alam, pantai. Sehingga kegiatan utamanya itu cocok untuk pariwisata. Kegiatan utama ini ada 3 ya. Pariwisata, industri, dan perdagangan. Nah, itu tergantung dari potensi wilayah.
Oh, jangan Bu, jangan. Lanjut ya. Misalnya Kendal. Kendal itu di mana? Di Jawa Tengah. Itu kegiatan utamanya dia tekstil, busana, furnitur, elektronik, dan logistik. Ini tentunya dengan potensi wilayah yang ada di situ. Dan lain-lain. Nah, ini dan yang lainnya silakan nanti kalian lihat di webnya tadi ya. Nah, ini sudah selesai. Penutupnya apa? Kira-kira kesimpulannya. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berdasarkan potensi wilayah, baik wilayah formal maupun fungsional, agar pertumbuhan pada wilayah tersebut dan sekitar sesuai dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam wilayah tersebut. Pola pembangunan dan pertumbuhan setiap wilayah tidak bisa disamaratakan dan memiliki kekhasan masing-masing sesuai dengan potensi wilayahnya yang tadi Ibu bilang ya. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah dilaksanakan guna mencapai pada akhirnya yaitu tercapainya kesejahteraan merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya tadi, jadi Kak Eka tadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah supaya kesejahteraan meratanya menjadi cepat tercapai. Tugasnya yang pertama, salin tujuan pembelajaran pada video ini. Tadi ya, memahami apa tadi itu. Buka link ini, https kek.go.id. Kemudian klik menu proyek investasi, nanti Ibu kasih simulasinya. Seperti contoh, pilih salah satu KIK di Indonesia. Tadi ada berapa KIK di Indonesia sudah ada? Sudah ada berapa wilayah KIK? 15. Salah satunya termasuk Tanjung Kelayang ya. Ada tadi yang Ibu sebutkan ada 15. Pelajari KIK yang Anda pilih, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jadi dari 15 tadi, kalian pilih satu. Kalian boleh pilih Tanjung Kelayang, boleh pilih yang di Kendal, atau boleh pilih di provinsi manapun. Pilih satu KIK saja, satu kawasan aja. Kalau sudah dipilih, berikutnya adalah jelaskan mengapa wilayah tersebut dapat diusulkan menjadi KIK. Tadi udah Ibu jelaskan ya, contohnya yang Ibu, kecuali ini ya, Sorong tidak boleh, karena Sorong sudah Ibu kasih contoh, jadi tinggal 14 pilihan kalian. Sorong tadi nggak boleh dipilih, KIK Sorong nggak boleh dipilih selain KIK Sorong. Jelaskan mengapa wilayah tersebut dapat diusulkan menjadi KIK berdasarkan aspek potensi wilayah geostrategis yang selalu disebut tadi dan bioekonomi. Potensi wilayah apa yang diunggulkan untuk menjadi pusat pertumbuhan atau kegiatan utama? Tadi kan ada kegiatan utama ya. Tadi kegiatan utama bisa pariwisata, industri atau perdagangan. Nah, itu apa? Potensi apa yang diunggulkan? Kalau yang Sorong tadi kan perikanan yang diunggulkan, makanya kegiatan utamanya apa tadi? Industri. Terus kalau Tanjung Kelayang tadi apa ya? Pada KIK yang Anda pilih, mengapa pembangunan tersebut yang dipilih? Nah, ini alasannya apa? Menurut Anda, jelaskan bagaimana contoh pewilayahan wilayah formal dan fungsional pada KIK yang Anda pilih. Ibu tadi udah kasih contoh yang KIK Sorong. Jelaskan pembangunan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan pada KIK yang Anda pilih. Contoh pembangunannya apa? Ibu kasih contoh pembangunan itu bisa membangun jalan, membangun hotel, membangun bandara, membangun jalan, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di https kek.go.id. Jelaskan keterkaitan pembangunan dan pertumbuhan, karena kita kan sekarang sedang membahas materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, itu kalian kaitkan, kalian bahas pembangunan dan pertumbuhan pada KEK yang Anda pilih, pada kawasan yang Anda pilih. Ingat, ada 15 KEK di Indonesia. Sorongnya sudah Ibu pilih untuk bahas, jadi Sorong tidak boleh kalian pilih lagi. Nah, ini contohnya. Oh, ini Tanjung Kelayang ya. Nah, ini kalian buka, nanti akan muncul seperti ini menu-menunya. KEK, https kek.go.id, kalian klik. Kemudian ada menu, kalian klik proyek investasi, nanti ada banyak pilihan. Ya, di sini kalian ini ada ininya, kemudian ada menunya, pilih yang proyek investasi, diklik. Ini ada Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang. Kalian pilih salah satu selain Sorong. Oke, ketentuan tugas sama kayak biasanya. Nanti ini 2 minggu ya, khusus ini 2 minggu. Karena cukup banyak kayaknya kalian perlu untuk belajar pelan-pelan. Oke, terima kasih anak-anak. Perlu disimulasikan untuk membuka apa namanya yang tadi? Perlu. Oke, sebentar ya. Ibu share screen dulu. Oke.
Ibu udah jadi host belum? Ibu jadiin host sebentar. Apa tadi HTTPS? Ini ya tadi ya. Ini silakan HTTPS Kak Eka Jo ID nih. Terus nggak kelihatan ya. Udah jadi host belum Ibu? Udah, Tira. Udah jadi host belum? Udah jadi host. Oke, ini ya. Nah, udah kelihatan belum Google-nya? Udah. 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 Oke, itu ya. Tadi klik apa? Tadi apa yang diklik? Yang proyek Invest? proyek Investasi. Kalian pilih mana terserah. Misalnya Mandalika. Selain Sorong ya, Sorong jangan dipilih. Misalnya Mandalika boleh atau Seine Mangkei misalnya ini. Nah ini udah. Di sini nanti ada gambarannya. Profil, regulasi, infrastruktur. Kamu bisa baca. Infrastrukturnya apa saja? Ini berkaitan dengan apa tadi? Pembangun. Oh, contohnya Ibu di Sorong aja lah ya. Nanti kalian sudah tahu. Ini Sorong ya, Sorong. Oke, Sorong ada profilnya. Di sini ada profil. Ada tadi ya, ada peta. Kemudian di sini ada keterangannya sesuai dengan tugas tadi. Kemudian ada tugasnya. Kalau kalian mau baca silahkan. Karena banyak. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini infrastrukturnya. Tadi pembangunannya kan tadi ada contoh pembangunannya apa sih untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus. Oh, kalau di Sorong ini untuk mewujudkan kegiatan utamanya tadi apa kita lihat? Kegiatan utamanya itu dia apa tadi? Industri ya. Industri. Nah, kegiatan ekonomi ini industri untuk mewujudkan itu apa yang dibangun? Oh, pelabuhan, ferry Roro. Kemudian akses ke pelabuhan jalannya. Kemudian pabrik kemasan PT Semen Gresik, jalan, pembangkit listrik. Nah, itu contoh pembangunan untuk mewujudkan KIK. Ini jalan strategis, jalan kabupaten, infrastruktur wilayah apa lagi? Nah, ini contoh-contoh wilayahnya. Ternyata ketika kita membangun industri, ini destinasi wisatanya juga, pariwisatanya juga bisa dikembangkan, pelabuhannya. Nah, ini termasuk contoh pembangunan untuk mewujudkan KIK, bandara. Karena tadi perlu bandara, akses untuk ke luar. Supaya orang yang mau ke Raja Ampat dari luar Papua bisa punya akses yang ini jalan supaya untuk akses ini bisa apa saja nih ada pelabuhan, ada PLTM. Nah, ini semuanya di sini ini contoh pembangunannya. Kemudian kurang lebih itu. Nanti yang lainnya silahkan kalian baca. Yang tidak Ibu perintah nggak perlu di ini ya, tapi kalian bisa buka-buka di sini seperti apa. Nah, ini ada kita lihat. Ya, ada apa di situ? Videonya kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri, nggak dilihat videonya juga. Tapi maksudnya kalau ada videonya kalian bisa tahu gambarannya. Apa sih yang dimaksud dengan KIK? Apa yang harus dikerjakan? Nah ini, kalau kayak gini berarti apa? Wilayah fungsional ya kalau ada kayak gini nih. Nah ini pembangunannya. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Dari contoh tadi udah jelas banget ya? Ya. Jelas. Ya. Jelas. Apa? KIK apa yang nggak boleh dipilih? Sorong. Selain itu boleh kalian pilih contoh di Ibu kasih kayaknya sudah jelas banget. Nanti Ibu kasih waktu 2 minggu. Jadi minggu depan kalau kita tidak bisa Zoom, nanti bisa. Ini Syahadan udah mau selesai baru bergabung dia. Ya, kalau tidak bisa Zoom, bisa video atau kalian selesaikan tugas kalian yang minggu ini ya, karena pemahamannya cukup banyak, jadi Ibu kasih waktu 2 minggu untuk mengerjakan itu. Jadi minggu depan kalau nggak ada video atau tidak ada ini, kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang ini, apa tentang pembangunan dan pertumbuhan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, sebentar dulu ya, sebentar. Videonya di ini semua.
Jangan di-ini dulu, Ibu munculkan dulu semua. Screen ya, stop. Oke. Kita terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu nggak tahu ada berapa menit kita tadi belajar Zoom. Kayaknya setengah 30 menit lebih. Tapi terima kasih. Kayaknya 30 orang, 8 orang siap untuk mendengar penjelasan Ibu. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan melalui Zoom. Kira-kira lebih jelas melalui Zoom atau langsung ke video Ibu upload di YouTube? Langsung ke sekolah, Bu. Oh, langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah, sabar ya. Kita harus menunggu tahun depan, semoga bulan Januari kita tahun depan lulus, Bu. Nanti yang kelas 12 ini paling tahun depan tinggal sekolah 3 bulan aja ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Nanti kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Tetap semangat belajarnya, dijaga kesehatannya, tetap enjoy, karena yang apa namanya, yang mengalami belajar dari rumah tidak hanya kita sendiri, tapi seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Jaga kesehatan. Silakan nanti kalau mau praktek Zoom sama kawan-kawannya, kangen sama kawan-kawannya, silakan dipraktekkan sama kawan-kawannya, ya. Mau ngobrol apapun, bisa sampai 100 orang, silakan, ya. Dipraktekkan ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Dadah.